Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dea Nur Isnayani dengan NPM 015, Arina Bunga Ningtyas dengan NPM 048, Tita Ulia Salsabila dengan NPM 049, Aprilia Trisafika dengan NPM 050, dan Dairenda Farel dengan NPM 053 akan mempresentasikan mengenai publikasi hasil penelitian. Mengapa dipublikasikan? Di negara-negara luar, terutama di Amerika Serikat, banyak sekolah yang memiliki peneliti aktif dan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman akademik pada saat hasil penelitian yang diasumsikan lebih menonjol di semua sekolah. Adapun klasifikasi dari adanya keterlibatan penelitian untuk individu atau akademik, yaitu yang pertama ada aktualisasi diri, yang kedua peningkatan kesempatan dalam penunjukan dan promosi, yang ketiga peningkatan pengajaran melalui koreksi penelitian, yang keempat kemungkinan remisi dari pengalaran untuk mengajukan penelitian, yang kelima peningkatan ketersediaan penugasan konsultasi, yang keenam perjalanan ke luar negeri untuk mempresentasikan makalah di konferensi bergensi, dan yang terakhir yaitu daya tarik sumber daya melalui mekanisme pendanaan universitas nasional. Lalu untuk selanjutnya, di mana untuk dipublikasikan? Jalan untuk menerbitkan karya akuntansi sangat luas dan terus berkembang. Lampiran 1 masih jauh dari komprehensif tetapi merinci 60 jurnal referensi di bidang akuntansi. Pilihan awal kemungkinan terletak di antara 1. Buku. Menulis buku adalah ide yang menggiurkan. Peluang untuk tampil di media cetak terikat di antara sepampul kertas, sangat menarik dan bahkan tidak ada royalti yang terlibat. Kedua, bab buku. Ini memberikan alternatif yang jauh lebih mudah dan merangkul kontribusi studi kasus ke koleksi yang diedit. Ketiga, laporan ditugaskan. Setelah Anda mengembangkan bidang keahlian yang diakui, umumnya terkait dengan topik penelitian doktoral, peluang akan muncul untuk menghasilkan biasanya untuk uang. Laporan penelitian yang ditugaskan. 4. Artikel rujukan. Ini umumnya dianggap sebagai puncak prestasi akademik. Kelima adalah artikel jurnal profesional. Keenam adalah makalah konferensi. Makalah konferensi jarang menjadi tujuan itu sendiri dalam disiplin akuntansi, tetapi mungkin menemukan dirinya dalam kumpulan presiden konferensi yang diterbitkan. Yang terakhir ini adalah titik akses termudah dan pendahuluan yang hampir penting untuk publikasi artikel jurnal yang direferensikan. Kebanyakan peneliti mapan akan memulai karir penerbitan dengan makalah konferensi dan artikel jurnal profesional. Namun pro dan kontra dari masing-masing patut dipertimbangkan secara lebih mendalam. Kemudian apa yang harus dipublikasikan? Program Pitt, Marriage and Mitchell Research Opportunities in Auditing tahun 1976 mengidentifikasi sejumlah karakteristik masalah penelitian yang perlu ditangani agar menarik bagi komunitas akademik. Yang pertama, mereka harus menarik ya. Yang kedua, mereka harus mampu melakukan penelitian ilmiah dalam hal hipotesis yang dapat diuji dan hasil yang dapat dilihat. Kemudian yang ketiga, mereka harus berakar pada pengetahuan dan metodologi penelitian yang mudah dicapai. Kemudian yang keempat, kumpulan data dan informasi sampel itu harus ada untuk memungkinkan pengembangan teori dan hipotesis. Kemudian yang kelima, masalahnya harus cukup penting untuk menarik dana penelitian. Kemudian yang keenam, kemungkinan hasil yang harus menjadi standar untuk membenarkan publikasi di jurnal referensi atau publikasi lain yang dihormati. Kemudian di bidang akuntansi dan keuangan, topik penelitian dapat dikelompokkan secara luas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada area analitis dan non-empiris, yang kedua ada empiris terfokus, yang ketiga ada struktur sosial politik, dan yang keempat pengurangan hipotesis. Nah, ada 5 tahapan penulisan yang butuh perhatian khusus atau yang harus ada saat dipublikasi, yaitu ada yang pertama permasalahan penelitian. Pentingnya bagian ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Ini memberikan kesempatan untuk menjual sebuah ide dan menjelaskan apa yang dilakukan makalah dengan jelas sehingga poin-poin kunci tidak terkubur dalam kumpulan hal-hal yang sepele.
Kemudian yang kedua, tinjauan teori dan literatur. Tinjauan pustaka harus terkini dan cukup mencerminkan teori yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis harus didorong oleh teori yang mendasari, dan yang terakhir harus cukup untuk menghindari membuat lompatan spekulatif dari teori ke hipotesis. Satu makalah biasanya tidak berisi lebih dari 7 hipotesis terpisah. Lebih dari ini dan mulai terlihat seperti makalah lain. Kemudian yang keempat, metodologi penelitian. Metode investigasi yang dipilih harus konsisten dengan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Kemudian yang kelima ada hasil, kesimpulan, dan pembahasan. Analisis empiris harus sesuai dengan metode yang dipilih dan harus diarahkan pada pengukuran dan pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah bagaimana cara mempublikasikan. Sistem yang berguna adalah yang pertama, tulis sendiri draft kasar pertama. Yang kedua, edit draft pertama dengan mempertimbangkan kejelasan, pengertian, struktur, dan urutan materi dengan memastikan ejaan, tata bahasa, dan referensi sempurna. Yang ketiga, mintalah orang lain yang pandangannya Anda hormati untuk melihat secara kritis draft yang telah dibuat. Yang keempat, revisi makalah dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan ini. Yang kelima, lokakarya makalah di satu atau dua universitas lain untuk mencari pandangan khalayak yang lebih luas. Yang keenam, kirimkan makalah ke konferensi yang disegani di lapangan seperti konferensi regional, nasional, atau internasional tergantung pada waktunya. Dan yang ketujuh, perbaiki lebih lanjut makalah berdasarkan komentar ini dan kirimkan versi ini ke jurnal target. Dalam menargetkan jurnal di tempat pertama, periksa editor dan anggota Dewan Redaksi. Apa bidang kekuatan mereka? Apakah mereka mempublikasikan sesuatu di bidang subjek makalah Anda? Saat mengirimkan makalah, tulis surat pendamping singkat kepada editor dengan menjelaskan dengan jelas mengapa menurut Anda ini adalah jurnal yang tepat untuk menerbitkan makalah ini dan kontribusi yang diberikannya pada perdebatan saat ini di area tersebut. Bersabar ketika makalah telah memasuki proses review dengan tidak menghubungi editor untuk memeriksa kemajuan makalah ini karena mengganggu dan akan segera membuat reputasi yang buruk. Ketika mengalami penolakan berulang, salah satu tindakan segera yang dianjurkan adalah mengirimkan makalah ke jurnal pilihan berikutnya melalui pengembalian pos. Laporan penolakan kemudian dapat digunakan secara positif dan instruktif dalam penulisan ulang makalah. Yang pertama, tentukan poin-poin yang dibuat oleh setiap reviewer secara terpisah dan klasifikasikan sebagai kritik mayor seperti metodologi literatur yang hilang dan minor seperti pelabelan, penentuan posisi, dan catatan kaki. Yang kedua, alamat setiap poin yang ditentukan. Jika ada argumen untuk tidak membuat perubahan yang disarankan, maka nyatakan mereka. Atau meninjau, membuat kesalahan statistik dan tidak mungkin mereka terbiasa dengan literatur saat ini di area spesialis yang sempit seperti penulis. Yang ketiga, jangan mencoba untuk membuat perubahan yang hanya karena Windows dari Sync. Kritik utama akan meminta pengerjaan ulang substantif, mungkin melibatkan hasil eksperimen baru atau penerapan prosedur pengujian yang lebih baik. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.